Assalamualaikum teman-teman, nama saya Raja, saya kelas 6 Hamzah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 dan cara mencegahnya. Lalu nanti ada video wawancara dengan ayahku. Yuk simak videonya. Yang pertama, apakah kalian sudah tahu COVID-19 itu apa? COVID-19 adalah virus yang memiliki bentuk bulat. Virus ini dapat menempel pada suatu benda dalam waktu 24 jam. Pandemi ini berasal dari bulan Desember 2019 di Provinsi Hubei, pada tepatnya di kota Wuhan, Cina. Selanjutnya, virus ini menyebar ke negara-negara lainnya seperti Korea, Italia, Amerika, bahkan hingga Indonesia. Virus ini sangat berbahaya loh. Virus corona mungkin menyebar melalui permukaan. Cara utama penyebarannya adalah melalui tetesan ketika seseorang batuk atau ketika kalian menyentuh seseorang yang sakit. Kemudian menyentuh wajah, misalnya mengucek mata atau memegang hidung. Pada awal Maret 2020, pemerintah kita mengumumkan adanya kasus infeksi virus corona di dalam negeri. Salah satu yang terdeteksi adalah warga Depok. Lama-kelamaan virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai daerah-daerah yang ada di Indonesia, sehingga pemerintah kita mengambil langkah pembatasan sosial atau social distancing dan isolasi diri selama 14 hari, termasuk yang sekolah dan yang bekerja. Terus bagaimana sih cara mencegah virus ini? Yang pertama adalah jangan menyentuh muka atau menguncek mata dengan tangan kita yang kotor. Tanpa kita sadari, seringkali kita menimbun kotoran di tangan kita. Yang kedua, jika kita sakit wajib menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Jangan gunakan masker lebih dari 1 hari karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri dan bisa berkembang biak. Yang ketiga, menjaga jarak dengan orang yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 0,5 sampai 2 meter untuk tetap aman dari jangkauan partikel virus. Yang keempat, waspada di keramaian dan saat menggunakan barang bersama karena partikel virus terkadang bisa menempel pada benda tersebut, seperti saat kita menyentuh gagang pintu, gagang tangga, tombol lift, dan juga pegangan kereta. Yang kelima, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan secara menyeluruh hingga sikut selama 20 detik. Nah, nanti saya akan membuat tutorialnya. Yang keenam, hindari berjabat tangan dan bisa menggantikannya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mengurangi penyebaran virus ini, karena saat berjabat tangan akan dengan mudah mentransfer partikel virus. Itu tadi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yuk kita mulai dari sekarang karena kalian harus tahu. Yang tidak kalah penting adalah menjaga kesehatan kita dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan juga minum vitamin. Sekarang saya akan mewawancarai ayah saya tentang virus ini. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam Raja. Maaf ayah, saya mau mewawancarai ayah nih tentang virus corona. Tahu virus corona itu virus yang sangat lumayan membahayakan ya, karena virus corona itu awalnya dia hanya endemi di suatu kota di Wuhan itu, karena dia penyebarannya sangat dahsyat dan belum ada vaksinnya. Lalu dia menyebar ke negara tersebut, Wuhan yang ada di Cina. Jadi satu negara Cina itu terserang, terinfeksi semuanya. Nah itu kalau udah jadi satu negara, udah jadi endemi namanya. Nah ketika virus itu belum ada vaksinnya juga, dan banyak orang yang keluar negeri, keluar, akhirnya menyebar seluruh dunia. Jadilah virus corona itu suatu pandemi di dunia ini, karena virus ini belum ada vaksinnya. Lalu yang ayah tahu soal virus corona ini, dia penyebaran melalui seperti bersin atau batuk ya. Jadi dari bersin itu dia seperti ada droplet yang terbang.
dan ukuran virus ini sangat kecil sekali, 150 mikrometer. Dia bisa terbang sekitar 1-2 meter. Itu untuk yang terbang, belum untuk yang misalkan dia bersin lalu pegang benda-benda seperti besi, metal, kain atau apapun. Dia bisa bertahan sampai sekitar 1 jam, ada yang bisa sampai 12 jam, 24 jam. Ketika virus tadi yang terbang misalkan terhirup oleh seseorang, dia nempel di hidung, ke mulut atau ke mata, ataupun yang dipegang ketika orang yang tertular yang menyebarkan tadi memegang sesuatu dan orang yang sehat memegang besi itu misalkan, nah virus lalu orang itu memegang hidung atau ngucek mata atau bagian muka, mulailah virus itu masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti dia ada masa inkubasi sekitar 7 hari untuk mencapai paru-paru, kerongkongan. Dari kerongkongan itu nanti langsung ke paru-paru. Nah, di sanalah yang sangat berbahaya ketika sudah menyerang paru-paru. Terus menurut Ayah, apa kewajiban pemerintah dalam penanganan virus corona yang sekarang lagi mewabah di negeri kita? Pemerintah harus sangat proaktif sekali ya, karena ini udah menjadi wabah, bukan hanya di 1-2 orang, bisa menyerang ke seluruh penjuru negeri Indonesia ini. Jadi negara ini harus sangat-sangat sesegera mungkin menanganinya, mulai dari mencari vaksinnya atau obat yang dapat meredamnya. Lalu untuk daerah-daerah yang sangat penyebarannya sangat cepat, itu harus dilakukan ya setidaknya isolasi wilayah, karantina wilayah, karena di Indonesia ini belum memungkinkan untuk dilakukannya lockdown. Bagaimana pendapat Ayah tentang social distancing dan kebijakan lain yang diambil dari pemerintah dalam menekan penyebaran virus ini? Social distancing itu salah satu cara yang bagus juga ya diterapkan, karena penyebarannya sangat mudah sekali. Jadi social distancing itu menjaga jarak antar orang per orang mulai dari sekitar 1-2 meter, karena di luar itu mudah-mudahan virus atau droplet COVID itu tidak sampai ke kita. Dan kewajiban pemerintah juga ya untuk rakyat Indonesia gitu, melindungi rakyatnya, dan harus dilakukan segala macam cara untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan ini. Menurut Ayah, apa kewajiban masyarakat Indonesia dalam mencegah penyebaran virus corona? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi kewajiban masyarakat itu seharusnya mematuhi apa yang pemerintah perintahkan. Seperti misalkan kata pemerintah, lakukan social distancing, jangan keluar rumah, itu harus dipatuhi karena untuk mencegah dan akhirnya memutus rantai penyebaran virus COVID ini. Seperti yang kita tahu di Korea Selatan, mereka sangat sukses karena rakyatnya sangat disiplin. Sedangkan di Indonesia kita tahu kan masyarakatnya kurang disiplin. Untuk masyarakat yang kerja di kota besar misalkan, jangan mudik, tetap pada mudik. Padahal kan yang sehat terlihat sehat, belum tentu benar-benar sehat, karena bisa saja dia sehat tapi sudah membawa virus itu karena imunnya yang kuat, jadi dia tidak tampak sakit. Tapi ketika dia sampai di kampung halamannya menyebarkannya, apalagi kepada yang usia lanjut, lalulah pasti sangat tampak dan penyebarannya sulit untuk dihentikan. Dan apa sajakah hak masyarakat yang sudah didapat dan yang belum didapat dari pemerintah dalam situasi sekarang? Kalau menurut saya ini agak sulit juga ya, karena masyarakat kita terlalu banyak yang kerja lepasan, sehingga lebih banyak yang tidak mendapatkan haknya atas kejadian ini. Mereka yang dapat haknya seperti ASN
ya pegawai negeri, mungkin mereka dapat. Kalau seperti rakyat kecil menengah ke bawah gitu, apa yang mereka mendapatkan sepertinya sampai saat ini belum dapat, karena bantuan dari pemerintah yang katanya berupa uang per kepala keluarga pun sampai detik ini belum ada. Dan itu memang sebenarnya harus dilakukan ya, karena untuk seorang pegawai lepasan, buruh, orang kecil yang pendapatannya harian, kalau benar-benar apalagi sampai dengan lockdown, itu pemerintah harus benar-benar kerja keras dan memikirkan dampaknya, kalau tidak ingin terjadi kegaduhan, kekacauan, atau sampai chaos. Karena orang yang tidak mendapatkan pendapatan harian itu, bagaimana mereka mau makan kalau tidak ada bantuan dari pemerintah? Jadi ini sangat sulit. Jadi hanya sebagian besar yang mendapatkan haknya gitu. Terima kasih Ayah sudah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya. Sama-sama Raja. Oke teman-teman, itu tadi wawancara aku dengan ayahku tentang COVID-19 yang sekarang sedang terjadi di negeri kita, bahkan hampir di seluruh dunia. Jadi kesimpulan dari wawancara tadi, kita menjadi tahu bagaimana cara pencegahan COVID-19 ini. Salah satunya dengan cara mencuci tangan dengan benar dan selalu menjaga kesehatan. Juga dengan melakukan social distancing agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yuk, sekarang kita buat tutorial cuci tangan yang benar menurut WHO. Hai teman-teman, perkenalkan, ini adik kembar saya. Hai, nama aku Raja, Zafan Ahja. Hai, nama aku Ratu. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan cara mencuci tangan yang benar dan yang baik menurut WHO. Yuk, kita cuci tangan. Setiap saat, setiap waktu, ternyata saya tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doa ku panjatkan. Sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Lampaui batas. Terus fokus satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo. Oh oh oh. Yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita ayo kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Seperti itu tadi cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Pokoknya keep healthy, stay safe, stay in home. Di rumah aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.